Batu safir biru telah memikat manusia selama ribuan tahun. Warna birunya yang intens, mengingatkan kita pada lautan dalam atau langit musim panas yang cerah, telah menghiasi mahkota dan jari-jari para bangsawan di berbagai budaya. Dari Persia kuno hingga Eropa abad pertengahan, batu permata ini sangat dihargai karena keindahan dan kelangkaannya. Tapi, di balik daya tarik estetikanya, terdapat kisah menarik tentang proses geologis yang berlangsung selama jutaan tahun, jauh di dalam kerak bumi. Permata ini bukan hanya indah, mereka adalah utusan dari masa lalu, membawa catatan kekuatan luar biasa yang membentuk planet kita dalam struktur kristalnya. Memahami perjalanan geologis safir biru memungkinkan kita untuk menghargai bukan hanya keindahannya, tetapi juga kekuatan dan keindahan alam yang luar biasa. Untuk mengungkap misteri safir biru, pertama-tama kita harus memahami bahan dasar pembangunnya. Batu permata ini adalah varietas dari mineral korundum, bentuk kristal dari aluminium oksida. Aluminium, unsur umum di kerak bumi, mudah bergabung dengan oksigen, membentuk ikatan kuat yang memberi korundum daya tahannya yang luar biasa. Korundum murni tidak berwarna, menyerupai berlian yang kurang berkilau. Namun keberadaan unsur jejak, sejumlah kecil unsur lain yang masuk ke dalam struktur kristal korundum selama pembentukannya, yang menghasilkan warna-warna cerah pada safir. Warna biru safir yang menakjubkan bukanlah suatu kebetulan, tetapi hasil langsung dari kondisi ekstrem tempat mereka terbentuk. Bayangkan dunia jauh di bawah kaki kita, di mana suhunya sangat panas dan berat batuan di atasnya menciptakan tekanan yang tak terbayangkan. Inilah dunia tempat safir dilahirkan. Jauh di dalam kerak bumi atau di mantel atas, tempat lempeng tektonik bertabrakan dan batuan cair berputar. Bahan-bahan yang diperlukan untuk pembentukan safir, aluminium, oksigen, dan unsur jejak berkumpul di bawah kondisi ekstrem ini. Selama rentang waktu yang sangat lama, unsur-unsur ini berikatan atom demi atom secara bertahap membentuk struktur kristal safir yang sangat teratur. Sementara aluminium dan oksigen menyediakan fondasinya, keberadaan unsur jejak tertentu, terutama besi dan titanium, yang mewarnai safir dengan corak biru khasnya. Unsur-unsur ini, meskipun hadir dalam jumlah yang sangat kecil, memiliki dampak yang besar pada cara safir menyerap dan memantulkan cahaya. Ketika cahaya melewati kristal safir, ion besi dan titanium menyerap panjang gelombang tertentu, sementara memungkinkan panjang gelombang biru untuk melewatinya dan dipantulkan kembali ke mata kita. Interaksi unsur-unsur ini di dalam kisi kristal menentukan intensitas dan corak warna biru, dari warna biru tua safir Kashmir yang seperti beludru, hingga warna biru safir Sri Lanka yang lebih terang dan lebih hidup. Bagian 5, perjalanan melalui waktu, dari jantung bumi ke tangan kita. Pembentukan safir biru bukanlah proses yang cepat, ini adalah perjalanan yang berlangsung selama jutaan, bahkan miliaran tahun. Kisah ini dimulai jauh di dalam bumi, seringkali di lingkungan yang kaya akan batuan kaya aluminium seperti gneiss dan sekis. Saat batuan ini terkena panas dan tekanan yang hebat, mungkin selama peristiwa pembentukan gunung atau aktivitas vulkanik, kondisinya menjadi matang untuk kristalisasi safir. Seiring waktu, kristal tumbuh, terkadang mencapai ukuran beberapa sentimeter. Akhirnya proses geologis seperti erosi dan pelapukan membawa batuan yang mengandung safir ini ke permukaan bumi. Bagian 6, titik panas safir, tempat keindahan muncul. Meskipun safir dapat ditemukan di berbagai penjuru dunia, wilayah tertentu terkenal dengan kualitas dan kuantitas temuannya. Titik panas safir ini seringkali bertepatan dengan area aktivitas tektonik masa lalu atau sekarang, di mana kerak bumi telah mengalami kondisi ekstrem yang diperlukan untuk pembentukan safir. Sri Lanka, sebuah negara kepulauan di Samudra Hindia, terkenal dengan safir birunya yang cerah yang terbentuk jutaan tahun yang lalu di batuan metamorf kuno. Madagaskar, negara kepulauan lain yang dikenal dengan keanekaragaman hayatinya, juga memiliki deposit safir yang signifikan. Di Amerika Serikat, julukan negara permata Montana memang pantas, dengan tambang safir bersejarahnya yang menghasilkan permata menakjubkan dalam berbagai warna, termasuk biru. Bagian 7, melampaui hiasan safir dalam teknologi.
Kekerasan dan daya tahan safir yang luar biasa, kedua setelah berlian, menjadikannya berharga di luar ranah perhiasan. Ketahanannya terhadap goresan dan titik leleh yang tinggi telah menyebabkan penggunaannya dalam berbagai aplikasi teknologi. Kristal safir yang dikenal karena ketahanannya terhadap goresan sekarang umum digunakan pada permukaan jam tangan, layar ponsel pintar, dan bahkan sebagai penutup pelindung untuk komponen elektronik yang halus. Penggunaan safir dalam aplikasi ini menyoroti keserbagunaan luar biasa di bawah mata ini yang lahir dari kedalaman. Bagian 8, Harta Karun Bumi, Nilai Abadi Safir. Dari pengetahuan kuno hingga teknologi modern, safir biru telah memegang tempat penting dalam sejarah manusia. Kelangkaan, daya tahan, dan keindahannya yang menawan telah menjadikannya batu permata yang sangat dicari, dihargai oleh kolektor, perhiasan, dan perusahaan teknologi. Penemuan dan penambangan safir terus mendukung ekonomi lokal di banyak bagian dunia, menyediakan mata pencaharian, dan membina masyarakat. Tervemedi klik ini membaca safir biru yang debatkan berkaitan laut, budaya, dan ekonomi. Semuanya terjalin bersama peserta yang berharga ini. Bagian 9, Kesimpulan, Kisah Batu Permata yang terbentuk miliaran tahun. Perjalanan safir biru dari kedalaman bumi yang berapi-api hingga menjadi perhiasan yang berkilau merupakan bukti kekuatan proses geologis dan luasnya waktu geologis. Setiap safir membawa catatan unik tentang pembentukannya dalam struktur kristalnya, sebuah kisah yang ditulis dalam atom dan tekanan, panas dan cahaya. Saat kita terus menjelajahi dan belajar dari bumi, kita mendapatkan apresiasi yang lebih dalam untuk proses rumit yang telah membentuk planet kita dan memunculkan harta karun seperti safir biru. Batu permata ini, simbol keindahan, kelangkaan, dan nilai abadi, berfungsi sebagai pengingat nyata akan hubungan mendalam antara bumi dan diri kita sendiri.